pecinta kesucian jiwa, kita sama-sama mengetahui bahwa banyak orang yang beribadah, banyak orang yang sholat, banyak orang yang berzikir. Namun, kenapa hati masih gelisah? Kenapa hidup masih terasa jauh dari Allah? Nah, ternyata yang diperbaiki selama ini hanya lahirnya saja, tapi batinnya itu belum disentuh. Makanya di dalam bulan Dzulqa'dah ini yang terdiri dari 8 huruf, itu pengersa Abah menggiring kita untuk ke sana, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zauq, dengan wukuf, dengan akhlak, dengan lahun, dengan qanaah, dengan uzlah, dengan dalil dan dengan hijrah. Makanya ke semua itu di dalam tasawuf, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini itu melalui 3 tahap, yaitu takholi, tahali, dan tajali. Jadi dalam bulan Dzulqa'dah yang 8 huruf itu termuat di sini semua, di 3 tahapan ini. Jadi taholi itu adalah mengosongkan. Jadi seperti kita hendak menggarap kebun yang tadinya itu hutan, hutan belantara, maka otomatis tanaman-tanaman liar tersebut akan ditebang. Bahkan bisa jadi setelah kita tebang, kita bakar seperti itu, supaya mempermudah kita untuk penanaman, supaya lebih bagus dia seperti itu. Nah, makanya taholi itu adalah mengosongkan hati kita dari selain Allah. Jadi bukan hanya kita meninggalkan dosa saja, tapi kita meninggalkan penyakit-penyakit hati, termasuk ria, ujub, hasad, bahkan penyakit cinta dunia yang berlebihan, seperti itu. Makanya pengarsa Abah Anom di dalam kitab Miftahus Sudur itu beliau membuka dengan surah As-Sam yang ke-9 dan ke-10. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, disinilah kita itu dalam taholi tadi membersihkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Membersihkan semua godaan-godaan yang hawa nafsu seperti itu. Yang selalu mengajak kita, menjerumuskan kita dengan iming-iming yang sangat menggiurkan kita. Seperti itu. Tuh. Kemudian dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, Ala wa inna fi jasadi muqdo idza solatan solahal jasadu kulluhu. Yang artinya, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti itu. Nah, di sini, di dalam tahapan taholi, ini adalah yang dipakai zikir jahar. Jadi zikir jahar itu, selain dia membentengi setan dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, juga dia itu bisa menghancurkan kerasnya hati kita. Makanya kalau kita, karena zikir la ilaha illallah itu, kata Allah itu adalah bentengku. Nah, namanya kita dalam mendirikan benteng, kalau benteng itu tidak kuat, tidak kokoh, maka pertahanan kita akan bisa dijebol oleh musuh kita. Musuh kita yang nyata itu adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita, seperti itu. Makanya zikir jahar itu oleh pengarsa Abah disuruh sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kita lagi membangun benteng untuk melindungi kita dari serbuan musuh seperti itu.
Kalau zikirnya hanya 3 kali, maka bentengnya rapuh, gampang diperdaya oleh hawa nafsu kita. Seperti itu. Dan juga zikir jahar itu mampu melawan hawa nafsu kita itu tadi. Dan juga bisa menghidupkan kesadaran kita. Makanya kita sama-sama pernah mendengar bahwa sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, itu beliau adalah orang yang sangat keras, yang sangat membenci kepada Rasulullah. Egonya tinggi. Namun ketika beliau mendengarkan saudaranya membaca Al-Quran, seketika itu juga hatinya hancur, luluh. Itulah takholi. Jadi dihancurkannya aku, ego kita itu, agar Allah itu bisa masuk seperti itu. Nah, jadi makanya para pencinta kesucian jiwa, selama hati kita masih penuh dengan dunia, maka tidak ada lagi tempat bagi Allah untuk duduk di singgasananya di dalam sir kita. Seperti itu. Tuh. Kemudian tahapan yang kedua, itu adalah tahali. Tahali ini, hutan yang sudah kita tebang tadi, sudah kita bakar, kemudian kita pakai traktor untuk menggemburkan tanahnya, kemudian ditanami seperti itu. Nah, ditanami dengan apa? Hati kita itu ditanami dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang dicintai Allah. Itu seperti ikhlas, sabar, tawakal, ridho, ataupun cinta kepada Allah. Nah, semua ini tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak kita dibarengi dengan zikir hobi tadi. Jadi makanya tahali ini adalah zikir hobi itu. Sesuai Al-Quran surah An-Nahl yang ke-90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan seperti itu. Nah, jadi hadis Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa innama bu'itsu liutammima maqarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi zikir hobi yang kita lakukan itu tidak boleh diucapkan dari bibir kita. Makanya ketika ditalqin, ditanyakan kembali bagaimana bunyi zikir hobi itu. Dan kalau sudah kita sebutkan, itu yang terakhir kali. Hanya untuk mengetes. Sudah benar atau masih keliru dalam penyebutan zikir hobi. Nah, kalau sudah benar, tidak boleh diucapkan lagi dari bibir kita. Cukup hanya diingat di dalam hati kita. Itu. Makanya zikir hobi itu tanpa suara, lebih halus. Kenapa? Karena hatinya sudah mulai hidup. Karena tadi sudah zikir jahar yang banyak. Sehingga zikir hobinya itu mulai terasa. Jadi tidak perlu lagi dibangunkan dengan yang keras. Seperti itu. Tuh. Jadi di sini kita juga dalam menanam kebaikan-kebaikan tadi tidak luput juga dari yang sudah diajarkan pengarsa Abah. Otaman, manakipan seperti ini. Nah, ini sebagai pupuk-pupuk supaya apa? Supaya tanaman kita itu tadi bisa tumbuh subur seperti itu. Sehingga akan membuat kita bisa panen nanti seperti itu. Dan juga kita pernah mendengar bahwa wali perempuan yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, dia mengatakan, Allahumma in kuntu a'buduka khaufan minan nar fahrikni fiha. Yang artinya,
Jika aku beribadah karena takut neraka ya Allah, maka bakarlah aku di dalamnya. Ini adalah puncak daripada tahali. Karena apa? Karena ibadahnya itu karena cinta. Bukan hanya sebagai suatu rutinitas. Tapi karena kerinduan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang selain daripada Allah seperti itu. Bukan ingin dipuji, bukan ingin dikatakan orang soleh, bukan ingin dibilang alim, bukan. Tapi karena rasa cinta ingin selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada tahali ini, setelah hati kita itu kosong, jangan dibiarkan kosong, tapi harus diisi dengan zikir hobi dalam keadaan kita duduk, berdiri, maupun berbaring. Jadi istilahnya itu dalam keadaan apapun kita harus berusaha untuk ingat Allah di dalam hati kita seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, tahapannya itu adalah tajali. Tajali ini adalah tersingkapnya cahaya Allah dalam hati seorang hamba. Karena apa? Karena di sini zikirnya itu gabungan daripada zikir jahar dan zikir khafi. Hingga disebutlah itu namanya zikir sir. Jadi dengan kita melaksanakan ini, maka kita itu akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin berbuat sesuatu yang itu memang jauh daripada perintah Allah, maka kita akan tidak jadi berbuatnya seperti itu. Maka akan bisa mengendalikan diri kita. Dengan zikir sir ini, kita itu selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perhatikan seperti Buddha Yuni ini kan, hidupnya penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena beliau memang sudah pada tahap itu. Jadi dunia ini sudah tidak ada lagi di dalam hatinya. Dunia ini cuma ada di tangan beliau, sehingga gampang berbagi seperti itu. Tapi kalau dunia masih ada di dalam hati, nah ini akan sulit untuk berbagi kepada yang membutuhkan seperti itu. Jadi di dalam surat An-Nur yang ke-35 dikatakan bahwa Allah nurus samawati wal ard, Allah itu adalah cahaya langit dan bumi, seperti itu. Jadi makanya ada juga sebuah hadis qudsi yang mengatakan bahwa fa iza ahbabtuhu kuntu sama'ahu lazi yasma'uh bih. Jika aku mencintainya, kata Allah, aku menjadi pendengarannya. Jadi makanya kalau kita mengerjakan hanya yang wajib-wajib saja, itu bonusnya kurang. Tetapi kalau kita mengerjakan yang wajib dan juga kita mengerjakan sunnah-sunnah, maka itu Allah akan cinta kepada kita. Karena apa? Karena semua yang amal ibadah kita sudah ada zikir hobinya. Sehingga kalau Allah sudah cinta, maka kata Allah, tanganmu memukul, itu adalah tanganku. Kakimu melangkah, itu adalah kakiku. Seperti itu. Jadi juga yang kita dengar itu adalah pendengaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini memang benar-benar tadinya sudah fana kepada pangersa aba aos, maka kita bisa fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lihat itu melihatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami, kepedihan, kesakitan, itu kita memandangnya itu tanda cinta Allah kepada kita.
bukan kita menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang sudah pada tahap zikir sir itu hatinya itu terus hidup. Makanya dalam tidurnya pun dia selalu berzikir. Dalam tarikan dan hembus napasnya itu juga berzikir. Diamnya saja juga berzikir itu. Makanya hidupnya itu adalah penuh dengan zikir. Makanya kita lihat sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah mengatakan bahwa sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang sangat luar biasa. Bukan karena banyak amalnya, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak zakatnya. Tetapi kelebihan beliau itu, apa yang ada di dalam dada Rasulullah dituangkan ke dalam dada sahabat Abu Bakar. Seperti itu. Jadi sehingga hatinya itu selalu berzikir. Beliau itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tajali tadi. Jadi tajali itu Allah itu hadir dalam setiap gerak kita. Seperti itu. Makanya para pecinta kesucian jiwa, kita ini sebenarnya bukan kurang ibadah, tapi hati kita ini masih penuh dengan diri kita sendiri. Masih ada aku, yang sedekah itu aku, yang pintar itu aku, yang bekerja itu aku, semua masih kita akui. Nah, makanya satu-satunya jalan yang bisa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah talqin zikir dari seorang mursyid yang kamil mukamil. Sehingga dengan begitu dalam prosesnya kita akan menjalani taholi, yaitu dengan mengosongkan diri kita, kemudian masuk ke tahap tahali, mengisi diri kita dengan sifat-sifat kebaikan, dan kemudian tajali, menghilangkan diri kita. Sampai akhirnya yang tersisa itu bukan ada lagi diri kita, sudah tidak ada aku lagi. Tapi yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita itu. Jadi makanya kita oleh pengarsa Abah diajarkan setelah kita dalam sholat berzikir zahar, setelah itu nanti ada zikir hofinya seperti itu. Itu latihan supaya apa? Supaya tumbuh zikir sirnya itu. Itu. Karena kata Allah, aku ada di dalam sir, kata Allah seperti itu. Sehingga sesuailah dengan apa yang menjadi cita-cita kita, tujuan kita, ilahi anta maksudi waridoka matlubi aftini mahabbataka ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Sehingga kita bisa selamanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Ikut doa pengarsa Abah, diberkahi segalanya, semuanya selamanya, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suraya Sirnasa PPKN. Diberkahi karomah Tuhan Syekh Muhammad Abdul Ghawsi Pulmasul Qadasul Sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.